Oke, sekarang kita akan bicara sedikit soal distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Jadi, suatu populasi itu biasanya akan berkumpul pada titik tengah, suatu mean. Misalkan, ini adalah tinggi badan gitu ya. Misalkan mean tinggi badan orang Indonesia gitu ya, populasi Indonesia itu 150 cm misalkan. Jadi titik ini adalah titik 150 cm. Berarti artinya jumlah orang dengan tinggi 150 cm itu paling banyak. Kayak gitu, tinggi rata-rata. Semakin orangnya tinggi, semakin berkurang juga jumlah populasi yang punya tinggi tersebut. Contohnya, misalkan di sini, ini tuh orang-orang Indonesia yang 190 cm misalkan. Ya, tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tinggi badannya 150. Demikian pula misalkan di sini, orang yang tinggi badannya, orang dewasa ya, yang tinggi badannya cuma 130 atau 120 cm misalkan. Tentu jumlah orangnya paling sedikit. Ya kan? Semakin mendekat ke 150 dia semakin besar. Semakin menjauh dari 150 dia semakin kecil. Ini yang kita sebut sebagai bell curve. Ya, kurva bell. Itu distribusinya normal. Ini contoh berat badan. Ya, kalau berat badan, misalkan populasi kita berat badannya 70 kilo gitu ya. Semakin menjauh dari 70 kilo, dia akan semakin sedikit jumlah orangnya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai empiric rule. Ini kalian boleh tahu boleh enggak sih. Ini alasan kenapa kita pakai confidence interval 95%. Karena kalau confidence interval 95%, artinya dia bisa mewakili 95% dari populasi yang ada. Kita akan pakai standar min 2 SD. Kalau kalian suka mainan Z-score, kalian akan ingat ini angkanya 1,96 kalau di kurva Z-score. Kalau kalian nggak ngerti apa yang aku barusan jelasin gitu, nggak apa-apa, lupain aja. Buat UKM PPD ini nggak gitu penting kok. Oke. Nah, jadi misalkan tadi ya aku bilang populasi punya rata-rata 70 kilogram. Misalkan dibilang standar deviasinya ada 10 kilogram, artinya 70 plus minus 10 kilogram gitu ya. Berarti kalau aku ambil 60 sampai 80, 70 di tengah gitu kan, plus minus 10 kilogram berarti 60 sampai 80 dong. Berarti ini aku ambil kisaran satu standar deviasi. Oke, artinya 68% orang akan punya berat badan 60 sampai 80 kilogram gitu. Tapi misalkan aku ambilnya dua standar deviasi. Dua standar deviasi berarti 50 sampai 90, 70 tetap di tengah toh. Nah, kalau dia 50 sampai 90 berarti dia dua standar deviasi. 95% populasi punya berat badan 50 sampai 90 kilo. Kalau misalkan aku ambil 3 standar deviasi dok, 40 sampai 100. Kalau aku ambil 40 sampai 100, 3 standar deviasi. 70 masih di tengah, ya kan? Aku akan mewakili populasi sebanyak 99,7%. Oke, sekian populasi punya berat badan 40 sampai 100 kilogram. Nah, kalian harus ingat, untuk semua uji yang kita pakai, di variabel bebas yang kategorik, kalau variabel bebas kategorik tadi singkatan kita apa aja? Kalimat, kalikan, habis itu nemenin Wilson ngeteh, habis itu ada apa lagi? Coklat goreng Mbak Nova, Nova gitu ya. Ini fried. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kita refresh dulu ya. Ini dua kelompok yang tidak berpasangan. Ini lebih dari dua kelompok yang tidak berpasangan. Ini dua kelompok berpasangan. Ini lebih dari dua kelompok berpasangan. Oke. Nah, semua yang lokasinya di belakang, semua yang lokasinya di belakang hanya bisa kamu jawab misal kalau distribusi datanya normal. Uji-uji ini adalah uji yang kita sebut uji parametrik.
Jadi kalau di soalnya kamu yakin, wah dok ini mah udah jelas, ini T-unpaired nih jawabannya. Tapi di soalnya ditulis distribusi tidak normal. Nah, kalau dia tulis distribusi tidak normal, kamu nggak boleh pakai T-unpaired. Pilih jawaban lain. Pilih jawaban yang mana dok? Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Gitu. Jadi harusnya jawabannya T-unpaired misalkan, kamu ganti. Jawabannya jadi man with nih. Kayak gitu. Ya, selama distribusi data tidak normal, kamu harus mundur satu langkah kalau dia ada di paling belakang. Gimana dok kalau kalau soalnya jawabannya adalah man Whitney, terus sekarang ditulis distribusi data tidak normal. Apa yang harus kamu lakukan? Tetap stay di man Whitney. Tidak usah pindah ke sebelumnya lagi, itu nggak usah. Kenapa? Karena data yang uji hipotesis yang ada di dua pertama ini itu sudah aman. Oke, mau datanya parametrik atau non parametrik itu tetap bisa diukur pakai uji hipotesis tersebut. Nah, kalau distribusi datanya di soal langsung dikasih tahu, enak ya. Tinggal tentuin aja perlu mundur satu langkah atau tidak perlu mundur satu langkah. Tapi sebenarnya cara yang betul untuk melihat apakah data itu normal atau tidak, kita akan pakai uji normalitas. Nah, uji normalitas itu ada beberapa. Ada yang pakai visual, jadi pakai grafik. Ada yang pakai perhitungan. Kalian harus hafalin semuanya karena ini pernah keluar jenis-jenis uji normalitas. Yang mana yang bukan uji normalitas? Itu kalian harus hafalin semuanya. Oke, kalau untuk perhitungan, terutama perhitungan ada dua yang aku pengen kalian hafalin. Ya, ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov, ada yang namanya Shapiro-Wilk. Untuk Kolmogorov-Smirnov, kamu akan gunakan untuk sampel-sampel yang besar. Artinya kalau penelitiannya sampelnya lebih dari 50, uji normalitasnya nanti bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan Shapiro-Wilk, kamu gunakan untuk jumlah sampel yang lebih sedikit, kurang dari 50. Gitu ya. Jadi ada visual, ada teknik perhitungan. Kalau kamu pakai teknik perhitungan, biasanya nanti akan keluar p-value. Teman-teman ingat, kalau p-value lebih dari 0,05, ini artinya datanya adalah normal. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, ini datanya adalah tidak normal. Jadi kamu harus hati-hati. Yang namanya p-value itu di penelitian ada dua. P-value untuk distribusi data, dan p-value untuk uji hipotesis. Oke, kalau untuk distribusi data, P lebih dari 0,05 artinya datanya normal. Kalau untuk distribusi data, p-value kurang dari 0,05 datanya tidak normal. Kalau untuk uji hipotesis, P di bawah 0,05 itu artinya dia signifikan. Kalau dia lebih dari 0,05 artinya dia hasil penelitiannya tidak signifikan. Oke, jadi hati-hati ya, ada dua jenis p-value, kalian harus baca baik-baik gitu ya. Kalau dia bilang tes Kolmogorov-Smirnov-nya p-value-nya lebih dari 0,05, oh ya udah berarti maksudnya itu adalah p-value untuk distribusi data. Lain cerita misalkan dia bilang ANOVA one way-nya p-value-nya kurang dari 0,05, oh itu adalah p-value untuk uji hipotesis gitu ya. Kalian harus tentukan, jangan sampai salah baca p-value ya. Nah, ini adalah histogram. Contoh gambar histogram. Ini salah satu teknik untuk uji normalitas yang tipe visual gitu ya. Kita lihat. Ini histogram orang populasi normal gitu ya. Kelihatan histogramnya mengikuti kurva normal. Nah, tiba-tiba kamu ambil sampel penelitian gitu ya, terus kamu cek, wah kok rata-ratanya begini, wah ini jauh banget ya dibandingkan kurva normal nih, kebalikannya bahkan. Oke, jadi ini kalau visual, teknik visual kamu tinggal lihat aja, wah ini mah bukan gambar kurva normal, berarti datanya tidak normal.